Bab 1221. Setelah waktu yang tidak diketahui, Xiang Shaoyun terbangun. Dia membuka matanya yang kabur. Ketika Uang memasuki pandangannya, dia berseru, "Uang. Aku di sini, bos. Mulailah memulihkan diri. Aku akan berjaga untukmu," kata Mani. Saat itu, sebuah tanduk perak muncul di dahi Mani. Penampilannya cukup mencolok. Di masa lalu, ia tidak memiliki tanduk itu ketika mengambil wujud manusia. Namun setelah memurnikan tanduk surgawi, esensi keberadaannya telah berubah, dan ia tidak lagi bisa menyembunyikan tanduk itu. Hal ini dapat dimengerti karena tanduk surgawi itu memiliki kekuatan yang tak terbatas. Kekuatannya tidak bisa disembunyikan dengan mudah. Xiang Shaoyun kembali sadar dan memahami apa yang terjadi padanya. Dia segera mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Masalah utamanya adalah kelelahan kekuatan jiwanya. Dia akan baik-baik saja setelah kekuatan jiwanya pulih. Dia meneguk air mata air, tetapi mendapati pemulihannya lambat. Kemudian dia memutuskan untuk menelan bunga hantu yang dia tanam di mata air jiwa di lautan kosmos astralnya. Alam iblis penuh dengan bahaya. Dia tidak mampu memulihkan kekuatan jiwanya secara perlahan. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengonsumsi bunga hantu yang berharga itu. Untungnya, sekuntum bunga hantu baru telah tumbuh di lautan kosmos astralnya. Setelah beberapa waktu, bunga hantu yang baru tumbuh itu juga akan matang. Setelah Xiang Shaoyun meminum air mata air dan bunga hantu itu, kekuatan jiwanya pulih dengan cepat, dan segera ia merasa jauh lebih baik. Namun, jiwanya belum pulih ke alam suci. Ia masih membutuhkan waktu sebelum jiwanya dapat mencapai kondisi puncaknya. Setelah Xiang Shaoyun cukup pulih, dia membuka matanya dan bertanya, "Sudah berapa hari aku pingsan?" 3 hari, jawab Mani. 3 hari, seru Xiang Shaoyun. Ia hanya memulihkan sedikit kekuatan jiwanya bahkan setelah 3 hari. Jelas sekali betapa lelahnya ia saat melawan naga iblis itu. Namun, membunuh naga iblis tingkat pertama alam suci adalah prestasi luar biasa. Jika berita ini tersebar, akan menimbulkan kehebohan. Xiang Shaoyun memutuskan untuk tidak lagi tinggal di tempat yang sama dan pergi bersama Mani. Duduk di atas Mani, dia terus menyembuhkan dirinya sendiri dan merasakan sekelilingnya saat mereka melakukan perjalanan. Dia ingin bertemu dengan Overlord Legion, tetapi dia berada di tempat yang sama sekali asing. Hampir mustahil baginya untuk menemukan mereka. Lupakan saja. Sudah saatnya mereka menguji diri mereka sendiri. Aku harus mulai mengasah teknik bertarungku sendiri, pikir Xiang Shaoyun sambil menghela napas saat ia mengambil keputusan. Ia menuju lapisan ketiga bersama Mani. Ia menginginkan lebih dari sekadar memasuki lapisan ketiga. Tujuannya adalah untuk terus maju dan menantang iblis yang lebih kuat. Ada banyak sekali iblis di alam iblis. Setiap ras iblis memiliki kemampuan unik, dan kelengahan sesaat dapat berakibat fatal. Dengan luka jiwanya, Xiang Shaoyun untuk sementara tidak dapat melepaskan kekuatan tempur alam suci. Namun, kekuatan fisiknya masih cukup untuk mendominasi banyak lawan. Dalam sekejap mata, 2 bulan berlalu. Selama 2 bulan ini, Xiang Shaoyun telah membunuh begitu banyak iblis sehingga dia tidak bisa menghitungnya lagi. Dia telah mengumpulkan banyak inti iblis dan mayat iblis. Sampai pada titik di mana dia tidak lagi merasakan apapun saat mengumpulkan inti iblis dan mayat iblis. Kemampuannya dalam teknik badai petir berapi, perpaduan kekuatan angin, petir, dan api, telah meningkat pesat. Dia juga telah memahami teknik baru, batu menjadi emas, yang merupakan teknik jari. Jurus batu menjadi emas didasarkan pada efek penguatan yang dimiliki energi bumi terhadap energi emas. Dengan memanfaatkan efek penguatan tersebut, Xiang Shaoyun mampu menggabungkan 2 energi yang sama sekali berbeda. Teknik batu menjadi emas adalah teknik yang sangat ampuh, terutama efektif melawan iblis dengan pertahanan yang kuat. Itulah mengapa Xiang Shaoyun memutuskan untuk menggabungkan kedua energi tersebut menjadi teknik jari. Teknik jari umumnya memiliki daya tembus yang luar biasa. Selama 2 bulan itu, kekuatan keseluruhannya juga meningkat pesat. Dia terus-menerus melawan iblis, selalu berusaha mendorong dirinya hingga batas kemampuannya. Ada beberapa kali dia hampir membunuh dirinya sendiri karena latihannya yang berisiko tinggi. Dengan cara itu, Xiang Shaoyun telah mengerahkan seluruh potensinya dan hanya bersembunyi untuk beristirahat setiap kali energi astralnya benar-benar habis. Setelah setiap pemulihan, dia dapat melihat peningkatan yang jelas dalam kekuatannya. Hampir mustahil untuk menyerap energi astral alami di alam iblis. Untungnya, dia dapat mengisi kembali energinya menggunakan kristal spiritual. Selama kunjungan pertamanya ke alam iblis, dia telah menyerap inti iblis untuk mengisi kembali energinya. Namun, sekarang ke-9 bintangnya telah mengembangkan kekuatan yang berbeda dan dia telah memahami 9 kedalaman yang berbeda, semua energi lain akan ditolak oleh tubuhnya.
Dengan demikian, satu-satunya kegunaan energi iblis baginya adalah untuk memperkuat domain jiwa neter atau tubuhnya. Energi itu tidak lagi membantu dalam meningkatkan bintang-bintangnya. Dalam arti tertentu, dia telah memperoleh dan kehilangan beberapa hal setelah mengkhususkan ke-9 bintangnya ke dalam kekuatan yang berbeda. Tentu saja, dalam 2 bulan terakhir, Xiang Shaoyun juga telah mendapatkan panen yang cukup banyak berupa material iblis langka, ramuan, dan biji. Material-material ini cukup berharga dan dapat ditukar dengan sejumlah besar poin kontribusi. Dia juga bertemu banyak manusia selama berada di alam iblis. Beberapa berubah menjadi genangan darah di tangan para iblis, sementara beberapa lainnya berhasil dalam perburuan mereka. Singkatnya, manusia di alam iblis Yaomi membunuh atau dibunuh. Xiang Shaoyun sudah mati rasa karena telah melihat terlalu banyak kematian. Dia tidak akan membantu kecuali jika orang-orang yang terluka itu adalah orang yang dikenalnya. Dia tidak menganggap dirinya sebagai orang yang baik hati. Suatu hari, dia baru saja selesai membunuh sekelompok iblis ketika dia menerima permintaan bantuan. Dia tidak bisa mengabaikan permintaan itu karena salah satu orang dalam kelompok yang meminta bantuan adalah seseorang yang dikenalnya. Tidak jauh di depannya ada seorang penguasa iblis dan lebih dari 10 kaisar iblis yang mengelilingi beberapa manusia. Manusia-manusia itu tidak lemah, tetapi mereka jelas telah mencapai akhir perjalanan. Mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Di antara mereka adalah Jiangqi dari Akademi Rusa Suci. Dia sekarang adalah kultivator alam fondasi jiwa tahap ketiga dan masih merupakan murid terkuat di akademi tersebut. Xiang Shaoyun memiliki kesan yang baik tentangnya. Karena itu, dia bergegas menghampirinya ketika mendengar teriakan minta tolongnya. Dia turun ke medan perang seperti seorang prajurit surgawi dan menghabisi para iblis dengan kekuatan tempurnya yang tak tertandingi. Dia menunjukkan sikap yang sangat heroik, seolah-olah dia adalah anak surga. Namun, salah satu iblis itu sangat kuat. Awalnya ia diam saja, tetapi ketika melihat kekuatan Xiang Shaoyun, ia memutuskan untuk bergerak. Iblis ini adalah seekor gajah gading. Ia menghentakkan kakinya yang besar ke bawah, mengincar Xiang Shaoyun, dan ruang angkasa pun runtuh akibat kekuatan hentakan tersebut. Ketika Jiangqi menyaksikan kekuatan iblis yang mengerikan itu, dia berseru dengan cemas, "Xiang Shaoyun, hati-hati." Bab 1222. Gajah diinjak setan. Hentakan itu cukup kuat untuk menghancurkan dunia dan menyebabkan langit terbelah dengan kekuatannya yang tak tertandingi. Menghadapi hentakan itu, Xiang Shaoyun maju menyerang alih-alih mundur. Cahaya kekuningan mengembun di ujung jarinya saat dia menunjuk ke kaki tersebut. Suara mendesing. Sinar berbentuk jari itu menembus ruang angkasa saat menuju ke telapak kaki gajah. Sinar kekuningan itu berubah menjadi kemasan saat melesat ke depan, menjadi semakin tajam dan menakutkan. Ini adalah teknik jari batu menjadi emas yang baru diciptakan oleh Xiang Shaoyun. Dengan konsep bumi melahirkan emas, energi bumi dan emas menyatu menjadi kekuatan yang tak terbendung. Mereka langsung menembus telapak kaki, menyebabkan iblis gajah itu meraung kesakitan dan menarik kakinya ke belakang. Dengan tatapan menghina, Xiang Shaoyun berkata, "Hanya kekuatan fisik semata. Tidak ada yang istimewa sama sekali." Penghinaannya membuat iblis gajah gading itu murka, yang meraung, "Anak manusia, kau akan mati dengan kematian yang menyedihkan." Setan gajah itu mengayunkan belalainya seperti cambuk, menciptakan seberkas cahaya tebal dan padat yang melesat ke arah bagian vital Xiang Shaoyun. Belalai itu sekuat senjata terbaik sekalipun. Siapapun yang terkena belalainya kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping. Xiang Shaoyun mencibir dan maju lagi. Dia mencakar batang pohon itu. Cakar energinya yang tajam, yang didukung oleh kobaran api yang dahsyat, melesat ke depan dan menghantam batang pohon. Cakar berapi itu merobek energi di sekitar batang pohon, lalu mencengkeram batang pohon, membuatnya tidak bergerak. Dengan amarah yang meluap, iblis gajah gading itu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencoba menarik belalainya ke belakang dan menepis Xiang Shaoyun. Namun, cengkeraman Xiang Shaoyun terlalu kuat. Iblis gajah itu tidak hanya gagal menarik belalainya ke belakang, tetapi juga terlempar jauh. "Pergi sana," kata Xiang Shaoyun sambil melemparkan gajah itu seperti mainan. Gajah raksasa itu menerobos beberapa gunung sebelum akhirnya berhenti. Benturan itu membuat gajah tersebut kehilangan keseimbangan. Jika bukan karena kulitnya yang tebal, ia pasti akan terlempar dan mati. Para murid Akademi Rusa Suci benar-benar tercengang setelah menyaksikan kekuatan heroik Xiang Shaoyun. Di depan mata mereka, ia menerjang maju dan meninju gajah besar itu. Ia melemparkannya ke hadapan para murid dan berkata, "Pekerjaan telah selesai." Lalu, ia membersihkan telapak tangannya dengan santai seolah-olah ia tidak berkeringat sedikit pun setelah pertarungan itu. Mata para murid yang takjub berbinar-binar saat mereka menatapnya dengan penuh hormat dan kekaguman.
Xiang Shaoyun tidak hanya tampan, tetapi juga gagah berani. Wajar jika para gadis ini terpikat padanya. Bahkan Jiang Qi, gadis tercantik nomor 1 di Akademi Rusa Suci, jantungnya berdebar kencang saat berpikir, Xiang Shaoyun sangat tampan. Namun, Jiang Qi memiliki tekad yang luar biasa dan tahu bahwa pria seperti Xiang Shaoyun akan memiliki banyak pengagum. Tidak akan mudah untuk memenangkan hatinya. Dia menenangkan pikirannya dan menangkupkan tangannya ke arah Xiang Shaoyun. Terima kasih, Xiang Shaoyun. Jika bukan karenamu, kami tidak akan selamat. Sambil tersenyum, Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir. Bukan apa-apa. Tepat ketika Jiang Qi hendak berbicara, sebuah suara terdengar, tolong, kakak senior. Luo Ying hampir mati karena korosi yang disebabkan oleh energi jahat. Para murid Akademi Rusa Suci panik dan bergegas menuju pembicara. Mereka segera menemukan beberapa orang yang terluka, salah satunya hampir meninggal. Apakah dia diberi air dari mata air spiritual? Tanya Jiang Qi. Ya, tapi sepertinya tidak berhasil. Dia tidak hanya terinfeksi energi iblis, tetapi juga racun iblis. Lukanya parah, jawab murid yang gugup itu. Xiang Shaoyun melihat sekeliling dan mendapati bahwa murid yang terluka itu tampak cukup baik. Bahkan, kecantikannya sebanding dengan Jiang Qi, wajahnya yang cantik bulat dan tubuhnya yang berisi. Ditambah dengan pakaian birunya, ia memiliki pembawaan yang muda dan mempesona. Sayangnya, ada ekspresi menyedihkan dan penderitaan di wajah pucatnya. Hati Xiang Shaoyun melunak. Minggir. Aku bisa membantunya. Xiang Shaoyun, jika kau punya solusi, tolong selamatkan adikku, pinta Jiang Qi. Jangan khawatir. Lukanya tidak terlalu parah, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Dia melangkah maju dan memberi wanita itu setetes cairan petir berkualitas tinggi. Cairan petir berkualitas tinggi memiliki sifat yang sangat kuat dan mengandung vitalitas yang melimpah. Cairan ini dapat membersihkan racun jahat dan memulihkan kekuatan hidup seseorang, ini adalah cairan tingkat suci yang sangat langka. Namun, tubuh wanita itu juga telah dirasuki energi iblis. Dia mungkin akan mati sebelum cairan petir itu sempat menyembuhkannya. Karena itu, Xiang Shaoyun harus menyerap semua energi iblis di tubuhnya. Itulah tepatnya yang dia lakukan ketika dia memegang tangannya. Seorang pria di samping langsung menegur, apa yang kau lakukan? Lepaskan tangan junior Luo Ying sekarang juga. Pria itu tampak baik dan juga cukup kuat. Namun, saat ini ia terlihat sangat menyedihkan karena ia juga menderita luka serius. Namanya Huruhai, dan ia menyukai wanita yang terluka itu. Diamlah jika kau ingin dia hidup, bentak Xiang Shaoyun. Jiang Qi buru-buru berkata, jangan main-main, Huruhai. Tonton saja dengan tenang. Huruhai sedikit ragu sebelum memutuskan untuk diam. Namun, tatapannya tak pernah lepas dari Xiang Shaoyun, seolah-olah ia takut Xiang Shaoyun akan memanfaatkan wanita yang terluka itu. Xiang Shaoyun tak peduli padanya karena ia sedang menyerap energi jahat yang telah merasuki tubuh wanita itu. Setelah beberapa saat, ia menurunkan wanita itu dan berjalan menuju murid-murid lain yang terluka. Ia berkata, aku dapat membersihkan energi jahat di tubuh kalian. Jangan melawan. Sesuatu dalam suaranya menyebabkan semua murid yang terluka mempercayainya, sehingga ia dapat dengan mudah menyerap energi jahat di tubuh mereka. Yang lain merasa cakrawala mereka meluas setelah menyaksikan hal ini. Selain itu, Xiang Shaoyun bahkan mendemonstrasikan teknik pembalikan rahasia dan menggunakan kekuatan kayu untuk memulihkan vitalitas murid-murid yang terluka, sehingga menyembuhkan luka mereka secara signifikan. Setelah selesai, dia berhenti dan berkata, selesai. Sekarang mereka seharusnya baik-baik saja. Jiang Qi melangkah maju dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, kami sangat beruntung bisa bertemu denganmu. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Xiang Shaoyun tersenyum. Kita berteman, jadi jangan khawatir. Sebaiknya kau pindah ke tempat lain. Karena pertempuran baru saja berakhir di sini, mungkin akan ada lebih banyak iblis yang datang ke sini segera. Kita akan mencari lokasi lain, jawab Jiang Qi sambil mengangguk. Kau datang sendirian. Kurang lebih, jawab Xiang Shaoyun. Kalau begitu, apakah kau ingin bergabung dengan kami? Tanya Jiang Qi penuh harap. Bab 1223. Jiang Qi mungkin tidak lemah, tetapi sebagai pemimpin kelompok, dia akan berada di bawah tekanan besar ketika diserang oleh Raja Iblis. Dia adalah jenius terkuat di Akademi Rusa Suci, tetapi dia memiliki watak yang agak lembut. Ketika menghadapi bahaya, dia akan merasa tak berdaya. Insiden terbaru adalah contoh nyata dari ketidakberdayaannya. Meskipun dia telah berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri bersama teman-temannya, dia tetap tidak berhasil. Akibatnya, kepercayaan dirinya mulai goyah.
Xiang Shaoyun muncul untuk membantu mereka, dan kekuatan tempurnya yang dahsyat ibarat asuransi yang dapat diandalkan. Jika dia setuju untuk bepergian bersama mereka, mereka akan jauh lebih aman. Dia tahu bahwa mungkin dia meminta terlalu banyak darinya, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Tidak masalah jika dia sendirian, karena dia akan mati jika tidak mampu menghadapi musuh. Tetapi dia memimpin sebuah kelompok, dan dia harus bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Karena itu, dia menguatkan diri dan meminta Xiang Shaoyun untuk ikut bepergian bersama mereka. Yang lain juga menatap Xiang Shaoyun dengan penuh harap, menunggu jawabannya. Mereka akan sangat gembira jika pria tampan dan perkasa ini bisa bepergian bersama mereka. Setelah berpikir sejenak, Xiang Shaoyun setuju, tentu, aku akan ikut bepergian bersama kalian sebentar. Dia bukanlah orang yang berhati dingin. Dia bisa saja menyaksikan orang lain mati, tetapi dia menganggap Jiang Qi sebagai teman. Karena Jiang Qi sedang dalam kesulitan, dia tidak keberatan membantunya. Tentu saja, dia menjelaskan kepada mereka bahwa dia akan pergi setelah mereka sembuh sepenuhnya. Dia menikmati perasaan bepergian sendirian di alam iblis, dan dengan sendirian, dia bisa berkembang pesat. Bepergian dengan orang lain hanya akan menghambatnya. Terima kasih, Xiang Shaoyun, kata Jiang Qi dengan gembira. Yang lain juga bereaksi serupa, kegembiraan terpancar di wajah mereka. Dengan itu, Xiang Shaoyun mulai bepergian bersama mereka. Tidak lama kemudian, mereka menemukan tempat yang aman untuk beristirahat dan memulihkan diri. Xiang Shaoyun menawarkan diri untuk berjaga-jaga untuk mereka. Dia melirik Jiang Qi, yang memiliki ekspresi agak kaku, dan bertanya, Jiang Qi, mengapa kau tampak takut padaku? Jiang Qi adalah wanita cantik dengan fitur wajah yang halus. Ia memancarkan aura seorang wanita muda terpelajar dari keluarga sarjana yang kaya. Kepribadiannya hangat dan membuat banyak pria tertarik padanya, namun para pria tersebut tidak memiliki pikiran mesum terhadapnya. Hal ini disebabkan oleh temperamennya yang unik. Jiang Qi sedikit tersipu dan berkata, tidak, aku hanya agak malu merepotkanmu. Xiang Shaoyun tersenyum riang sambil berkata, ini bukan masalah bagi saya. Akademi Anda dipenuhi dengan wanita-wanita cantik. Saya merasa terhormat dapat bepergian bersama rombongan Anda. Begitu ya. Junior saya yang mana yang menarik perhatianmu? Beritahu aku, dan aku akan mengenalkannya padamu, goda Jiang Qi. Xiang Shaoyun tertawa, haha. Lupakan saja. Aku sudah menikah, jadi aku seharusnya tidak sengaja memetik bunga lagi. Kau sudah menikah? Seru Jiang Qi dengan heran. Ekspresinya sedikit berubah muram. Xiang Shaoyun mengangguk serius. Ya, putraku hampir berusia 1 tahun sekarang. Ia teringat akan putranya yang tampak konyol, dan hatinya dipenuhi kehangatan. Mungkin ini adalah jenis emosi yang hanya bisa dirasakan oleh seorang ayah. Jiang Qi berkata dengan tulus, selamat. Entah mengapa, dia sedikit sedih ketika mendengar bahwa pria itu sudah menikah. Untungnya, perasaan itu tidak terlalu kuat. Dia segera mengubah suasana hatinya dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu bersaudara dengan Xia Liuhui dan Liang Xuangmin? Xiang Shaoyun menjadi lebih funimatilnya saat nama mereka disebutkan. Dia bertanya, ya, kami bersaudara. Apakah Anda melihat mereka di suatu tempat? Dia tadinya berpikir untuk mencari Xia Liuhui di benteng, tetapi kemudian berubah pikiran. Akan lebih menguntungkan bagi perkembangan Xia Liuhui jika Xia Liuhui menempa dirinya sendiri. Dari nada suara Jiang Qi, dia sepertinya mengetahui kabar terbaru mereka. Aku mengundang mereka untuk bergabung dengan kita sebelum memasuki alam iblis, tetapi mereka menolakku. Mereka malah pergi bersama Wu Zijun, kata Jiang Qi. Xia Liuhui adalah talenta luar biasa dari akademi kita. Sedangkan Liang Xuangmin, yang bergabung dengan akademi kita belakangan, dia adalah seorang jenius sejati. Dia adalah kuda hitam di akademi kita, seorang murid dengan kecepatan kemajuan tercepat. Sepertinya tidak ada satupun temanmu yang biasa-biasa saja. Xiang Shaoyun senang mendengar itu. Dia berkata, sepertinya kekuatan cinta telah memberi kakakku motivasi yang besar. Dia masih ingat saat pertama kali bertemu Liang Xuangmin. Saat itu, Liang Xuangmin belum memasuki alam kenaikan naga. Setelah menerima bantuannya, Liang Xuangmin akhirnya mampu menjadi kaisar. Sungguh kejutan yang menyenangkan bahwa Liang Xuangmin berhasil bergabung dengan Akademi Rusa Suci hanya dalam beberapa tahun. Perlu diketahui bahwa keempat akademi tersebut telah lama menutup perekrutan mereka. Agar Liang Xuangmin dapat bergabung dengan akademi di luar musim perekrutan, jelas bahwa ia telah melalui pengalaman yang luar biasa. Xiang Shaoyun dan Jiang Qi akhirnya menemukan topik pembicaraan, sehingga interaksi mereka menjadi jauh lebih alami. Saat mereka semakin dekat, mereka tampak seperti teman lama. Tidak ada unsur romantis dalam hubungan mereka. Sebaliknya,
Itu adalah persahabatan murni. 5 hari berlalu, dan tempat persembunyian mereka mulai diserang iblis. Namun, hanya sedikit iblis kuat yang menyerang, dan kelompok itu dengan mudah memukul mundur mereka. Mereka yang terluka pulih dengan cukup baik, semua berkat Xiang Shaoyun yang menggunakan teknik pembalikan rahasia pada mereka setiap hari. Mereka merasa sangat berterima kasih, terutama wanita bernama Luo Ying. Matanya tampak bersinar ketika menatap Xiang Shaoyun. Huruhai, yang menyukainya, menyadarinya dan menjadi semakin kesal. Setelah semua orang sembuh total, Huruhai akhirnya kehilangan kesabarannya dan berkata, karena semua orang sudah sembuh, sudah saatnya kita pergi. Kita juga bisa berhenti mengganggu orang tertentu. Dia bisa pergi. Jelas sekali dia berusaha membuat Xiang Shaoyun pergi. Xiang Shaoyun mengerti maksudnya. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak menjawab, Luo Ying berkata, Huruhai, kau tidak tahu berterima kasih. Dia telah menyelamatkan kita, dan kita belum membalas budinya. Bagaimana kau bisa mengusirnya begitu cepat? Itu tidak bisa diterima. Yang lain menyetujui pendapatnya dan mulai mengkritik Huruhai. Huruhai sangat marah karena merasa dipermalukan dan berkata, kalian semua hanya ingin dia tetap tinggal karena ketampanannya. Apa yang kau bicarakan, Huruhai? Xiang Shaoyun menyelamatkan kita. Bagaimana kau bisa mengatakan itu, bentak Jiangqi. Bahkan seseorang dengan temperamen lembut seperti dia pun menjadi marah. Baiklah, aku saja yang pergi. Kalian semua akan menyesalinya, kata Huruhai dengan tegas. Dia sudah tidak tahan lagi dengan Xiang Shaoyun. Setelah mengucapkan kata-katanya, dia pun pergi. Bab 1224. Huruhai pergi, menyebabkan Xiang Shaoyun merasa agak canggung. Dia mengusap hidungnya dan mengusulkan, kenapa aku tidak pergi saja? Aku tidak ingin menimbulkan ketidakbahagiaan di antara kalian. Tepat setelah dia mengatakan itu, Luo Ying berlari mendekat dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Dialah yang iri padamu. Biarkan saja dia pergi. Ya, kau menyelamatkan kami, tapi dia masih bersikap seperti itu. Dia sangat mengecewakan, kata orang lain setuju. Yang lain juga menyuarakan persetujuan mereka dan memihak Xiang Shaoyun. Secara pribadi, ia percaya bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun, jadi ia tidak merasa bersalah. Namun, ia menghela napas memikirkan betapa sulitnya interaksi antar manusia terkadang. Baiklah. Saatnya kita berangkat, kata Jiangqi setelah berpikir sejenak. Kau berencana memasuki lapisan ketiga, tanya Xiang Shaoyun. Tentu saja. Keempat akademi itu memperebutkan pasir iblis. Akademi rusa suci kita mungkin lemah, tetapi kita tetap harus berjuang, kata Jiangqi dengan ekspresi penuh tekad. Tekad yang bagus, tapi pergi ke sana seperti ini sama saja bunuh diri, kata Xiang Shaoyun terus terang. Kenapa? Apa kau meremehkan kami? Tanya Jiangqi dengan tidak senang. Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya dan berkata, alam iblis sudah tidak sama lagi. Bahkan lapisan kedua pun memiliki begitu banyak penguasa iblis. Aku bahkan pernah melihat para suci iblis sebelumnya. Bayangkan saja berapa banyak ahli yang ada di lapisan ketiga. Jiangqi dan yang lainnya terdiam. Ini adalah fakta yang tidak ingin mereka hadapi. Namun, mereka mengerti bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Kejujuran Xiang Shaoyun menghancurkan sedikit ilusi yang mereka miliki. Kau mungkin benar, tapi kami tetap ingin mengunjungi lapisan ketiga, atau kami tidak akan bisa meyakinkan diri sendiri, kata Jiangqi dengan tegas. Kalian semua mungkin akan mati, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Jiangqi berbalik dan bertanya, Junior, apakah kalian takut mati? Tidak, jawab para murid Akademi Rusa Suci dengan tertib. Bagus. Mari kita menuju lapisan ketiga dan memperebutkan pasir iblis, kata Jiangqi. Xiang Shaoyun memandang para muridnya, tidak tahu harus berkata apa. Apakah mereka bodoh, atau keras kepala? Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke lapisan ketiga bersama mereka. Dalam perjalanan, mereka bertemu lebih banyak iblis. Iblis-iblis ini tentu saja tidak akan menahan diri saat bertemu manusia, dan mereka langsung menyerang. Para murid Akademi Rusa Suci sebenarnya tidak sepenuhnya tidak berguna. Mereka semua telah mencapai alam kenaikan naga tingkat lanjut dan masih cukup kompeten. Xiang Shaoyun jarang bertindak selama perjalanan mereka. Dia hanya bertindak melawan Raja Iblis. Adapun Kaisar Iblis, dia menyerahkannya kepada yang lain agar kelompok tersebut dapat merasakan seberapa kuat para iblis itu. Setelah sekitar 8 pertempuran dengan skala yang berbeda-beda, para murid Akademi Rusa Suci dipenuhi luka, tampak babak belur dan kelelahan. Jika Xiang Shaoyun tidak membantu mereka pada beberapa saat kritis, mereka semua akan binasa. Mereka bersukacita karena Xiang Shaoyun tetap tinggal untuk membantu mereka. Apa yang akan terjadi jika dia pergi? Mereka bahkan tidak berani memikirkan hal itu. Suatu hari, ketika semua orang sedang beristirahat,
Luo Ying diam-diam mencari Jiang Qi dan bertanya, "Senior, apa hubungan Anda dengan Xiang Shaoyun?" "Kami berteman," jawab Jiang Qi dengan sungguh-sungguh. "Hanya teman?" Luo Ying mendesak. "Ya," jawab Jiang Qi tegas. "Mengapa?" Hanya bertanya, kata Luo Ying sambil tersipu. Jiang Qi tidak bodoh. Dia memikirkan sebuah kemungkinan dan bertanya, "Apakah kau jatuh cinta pada Xiang Shaoyun?" Hanya sedikit," kata Luo Ying dengan malu-malu. Jiang Qi bertanya dengan nada menggoda, "Apakah kamu ingin aku membantumu?" "Tidak. Aku ingin mengandalkan diriku sendiri," kata Luo Ying. Ia mengumpulkan keberaniannya dan berjalan menuju Xiang Shaoyun. Melihat Luo Ying, mata Jiang Qi membelalak. Gadis ini benar-benar sangat berani. Jiang Qi tahu bahwa Luo Ying selalu menjadi orang yang pendiam dan tidak berani berbicara dengan orang asing. Karena itu, keberaniannya patut dikagumi. Namun, Jiang Qi juga tahu bahwa Luo Ying mungkin tidak akan menerima jawaban yang baik. Xiang Shaoyun berdiri di atas sebuah batu besar di dekatnya. Indra-indranya mengamati sekelilingnya sambil terus mengawasi keberadaan iblis. Pada saat yang sama, ia juga merenungkan langkah selanjutnya. Dia tidak akan mampu terus melindungi kelompok itu. Namun, dia tidak keberatan mengawal mereka ke lapisan ketiga. Lagi pula, dia sendiri juga akan menuju ke sana. Tetapi setibanya di sana, dia harus berpisah dengan mereka. Dia masih perlu mengumpulkan lebih banyak poin kontribusi, jadi dia tidak bisa terus membuang waktu bersama mereka. Xiang Shaoyun merasakan seseorang mendekat. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Luo Ying, dia tersenyum dan bertanya, "Ya. Tidak ada apa-apa. Sebenarnya, aku di sini untuk berterima kasih karena kau telah menyelamatkan hidupku," kata Luo Ying dengan malu-malu. "Kau sudah berterima kasih padaku sebelumnya." "Tidak perlu berterima kasih lagi," kata Xiang Shaoyun. "Tidak, aku ingin berterima kasih padamu dengan cara yang pantas. Aku ingin memberikan tubuhku sebagai ucapan terima kasih." "Bagaimana menurutmu?" tanya Luo Ying sambil bertatapan dengan Xiang Shaoyun, wajahnya memerah. "Itu tidak pantas, kan?" kata Xiang Shaoyun sambil menggosok hidungnya. "Kenapa? Bukankah aku cantik?" tanya Luo Ying. "Kamu cantik. Lalu kenapa tidak? Apakah karena aku tidak cukup kuat? Aku bisa berusaha lebih keras dalam berlatih." "Tidak, kau memang cukup baik, tapi aku sudah punya istri dan anak. Kau seharusnya mengerti. Aku bisa jadi selirmu. Aku tidak keberatan. Aku hanya butuh kau lebih memperhatikanku," kata Luo Ying dengan gelisah sambil memeluk lengan Xiang Shaoyun. Dia tidak jatuh cinta padanya hanya karena dia telah menyelamatkannya. Lebih penting lagi, dia terlalu menawan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menerkamnya seperti ngengat yang terbang menuju api. Xiang Shaoyun bisa merasakan dada Luo Ying yang berisi menekan lengannya. Namun, dia tetap sigap menarik lengannya dan berkata, "Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Aku hanya membantumu demi Jiang Qi. Jika itu untuk orang lain, aku tidak akan melakukan apapun. Jangan terlalu memikirkannya." Ketika Luo Ying mendengar kata-kata acuh tak acuhnya, wajahnya pucat pasi. Penolakan ini jelas telah memberikan pukulan telak baginya. Xiang Shaoyun tak tahan melihat raut wajahnya yang sedih. Tepat ketika ia hendak mengatakan sesuatu lagi, matanya menjadi dingin. Ia memeluknya dan bergegas pergi. Begitu mereka beranjak, batu besar tempat mereka berada meledak. Jika Xiang Shaoyun bergerak lebih lambat lagi, dia pasti sudah mati. Bab 1225. Ledakan itu membuat Jiang Qi dan yang lainnya panik. "Serangan iblis! Hati-hati!" teriak Xiang Shaoyun. Dia agak bingung karena dia telah memperhatikan sekelilingnya dengan saksama tetapi tidak merasakan apapun. Mengapa tiba-tiba ada serangan iblis? Para penyerang adalah ras iblis yang jarang terlihat, yang disebut iblis pemakan bayangan. Iblis pemakan bayangan dapat menyembunyikan semua tanda kehidupan, dan mereka sangat mahir dalam penyembunyian. Itulah mengapa Xiang Shaoyun tidak menyadari para penyerang yang mendekat. Iblis pemakan bayangan memiliki tubuh tembus pandang, dan ketika mereka bersembunyi di antara semak-semak, sulit untuk mendeteksi mereka. Kali ini, tidak banyak iblis pemakan bayangan yang muncul. Hanya beberapa dari mereka yang hadir, tetapi masing-masing sangat kuat. Semua serangan mereka hanya ditujukan kepada Xiang Shaoyun. Atau, lebih tepatnya, serangan mereka ditujukan kepada Luo Ying. Lagi pula, serangan pertama juga ditujukan kepadanya. Xiang Shaoyun hanya terpengaruh karena dia berdiri sangat dekat dengannya. Serangan-serangan selanjutnya tampaknya ditujukan kepadanya karena dia sedang menggendong Luo Ying. Para iblis pemakan bayangan itu sangat lincah. 8 dari mereka telah tiba, 3 di antaranya adalah Raja Iblis dan 5 lainnya adalah Kaisar Iblis. Mereka memuntahkan banyak bila angin hitam yang dahsyat, berusaha mencabik-cabik Xiang Shaoyun dan Luo Ying.
Dengan refleksnya yang luar biasa cepat, Xiang Shaoyun bergerak bebas di tengah rentetan serangan yang terkonsentrasi. Dengan cekatan, ia mengantarkan Luo Ying kembali ke Jiang Qi dan yang lainnya. Ia berteriak, berjaga-jagalah. Aku akan menangani mereka. Dia ingin menghadapi sendiri 8 iblis pemakan bayangan itu. Mereka terlalu cepat untuk ditangani oleh Jiang Qi dan yang lainnya. Tetapi setelah dia mengirim Luo Ying pergi, iblis pemakan bayangan itu malah mengikutinya dan melancarkan serangan lebih lanjut ke arahnya. Jiang Qi dan yang lainnya segera membalas dan melancarkan serangkaian serangan ke arah iblis pemakan bayangan. Namun, iblis pemakan bayangan itu melayang-layang seperti hantu. Mereka jauh di atas level para murid. Jika bukan karena Jiang Qi melepaskan domain air yang kuat yang berhasil memperlambat iblis pemakan bayangan, para murid pasti sudah langsung terbunuh. Barulah sekarang Xiang Shaoyun bereaksi. Dia bergegas mendekat dan melepaskan domain jiwa neternya, menyelimuti semua iblis pemakan bayangan. Alih-alih menyerang, dia menyuruh rune hantu untuk menyerang. Rune hantu adalah musuh bebuyutan iblis pemakan bayangan. Kecepatan iblis pemakan bayangan tidak berguna melawan serangan jiwa tak berbentuk dari rune hantu. Tak lama kemudian, iblis pemakan bayangan yang tampak perkasa itu berubah menjadi umpan rune hantu. Jiang Qi dan yang lainnya masih tercengang, bingung kemana iblis pemakan bayangan itu menghilang. Mereka terus mengamati sekeliling dengan waspada. Xiang Shaoyun muncul kembali dari udara dan berkata, segera pergi. Sejumlah besar iblis pemakan bayangan sedang datang. Jiang Qi dan yang lainnya bahkan tidak sempat bertanya tentang iblis pemakan bayangan yang tiba-tiba menghilang. Setelah mendengar peringatannya, mereka melarikan diri dengan kecepatan penuh. Mani, keluarlah, Xiang Shaoyun memanggil Mani. Dia harus meminjam kekuatan Mani jika ingin memastikan keselamatan mereka. Seperti kawanan lebah, banyak iblis pemakan bayangan mendekat dari kejauhan. Jika Xiang Shaoyun sendirian, dia bisa dengan mudah melarikan diri. Namun, banyak orang dalam kelompok Jiang Qi terlalu lambat dan pada dasarnya menjadi beban. Tidak butuh waktu lama bagi iblis pemakan bayangan untuk mengejar mereka. Semua iblis pemakan bayangan mengarahkan serangan mereka ke Luo Ying, melepaskan rentetan serangan mengerikan yang bahkan Xiang Shaoyun pun kesulitan untuk menangkisnya. Jiang Qi dan yang lainnya bekerja sama untuk membela diri. Luo Ying, yang pucat pasi karena ketakutan, juga bertarung dengan segenap kekuatannya. Sayangnya, jumlah iblis pemakan bayangan terlalu banyak. Hampir mustahil untuk bertahan melawan banyaknya serangan yang datang. Orang-orang dari pihak Jiang Qi mulai berjatuhan. Adapun Luo Ying, target utama serangan itu, dia pasti akan binasa jika bukan karena perlindungan Jiang Qi. Karena tak punya pilihan lain, Xiang Shaoyun kembali menggunakan domain jiwa neternya, menjebak puluhan iblis pemakan bayangan. Di dalam domain tersebut, banyak rantai melesat keluar dan membunuh semua iblis pemakan bayangan. Sebisa mungkin, Xiang Shaoyun tidak ingin bertarung dengan cara ini karena hal itu tidak memberinya kesempatan untuk mengasah kemampuannya. Namun, ia tidak punya pilihan lain jika ingin memastikan Jiang Qi dan yang lainnya selamat. Luo Ying, apakah kau membawa sesuatu? Mengapa semua iblis pemakan bayangan itu mengejarmu tanpa henti? Tanya Xiang Shaoyun setelah membunuh sekelompok iblis. Luo Ying bingung. Kurasa tidak. Xiang Shaoyun mendekatinya dan mengendus. Kemudian dia meraih pinggangnya. Dia bergerak begitu cepat sehingga Luo Ying bahkan tidak sempat bereaksi sebelum sebuah benda muncul di tangannya. Apa yang kau lakukan? Mengapa kau mengambil barang-barangku? Seru Luo Ying. Benarkah ini milikmu? Jika ya, buang sejauh mungkin. Kalau tidak, kau akan mati sebentar lagi, tegur Xiang Shaoyun dengan tegas. Kemudian ia mengembalikan patung di tangannya kepada Luo Ying, tanpa sedikit pun mempedulikannya. Benda itu tampak seperti giok hitam yang dipahat. Ukirannya sangat indah dan menawan, dan giok itu tampak seperti sesuatu yang akan disukai seorang wanita untuk dikenakan di tubuhnya. Kau bilang benda ini adalah alasan mengapa ada begitu banyak iblis pemakan bayangan yang mengejar kita, tanya Luo Ying dengan tidak percaya. Benar. Benda ini disebut batu bayangan yin, material yang paling disukai iblis pemakan bayangan. Konon, dengan batu ini, iblis pemakan bayangan dapat berkultivasi hingga mencapai tahap di mana mereka menjadi benar-benar tanpa wujud. Aku tidak tahu seberapa benarnya ini, tetapi dengan benda ini di tubuhmu, iblis pemakan bayangan tidak akan berhenti datang begitu mereka menyadarinya. Jika kau tidak percaya, teruslah menyimpannya. Namun, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi, kata Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun adalah seseorang dengan ingatan setara 3 kehidupan. Karena itu, dia sangat berpengetahuan. Batu bayangan yin ini adalah material yang sangat langka dan sangat berguna. Namun, di alam iblis, batu ini hanya akan menjadi magnet bagi iblis pemakan bayangan. Sekarang jelas mengapa ada begitu banyak iblis pemakan bayangan yang mengejar mereka.
Apakah kau yakin? Tanya Luo Ying, benar-benar tercengang. Aku sedang tidak ingin bercanda, kata Xiang Shaoyun dengan serius. Kenapa tidak kau simpan saja di cincin penyimpananmu? Itu mungkin bisa berhasil, kan, saran Jiang Qi. Tidak akan. Begitu iblis pemakan bayangan mendeteksi batu bayangan Yin, mereka akan dapat terus merasakan lokasinya. Mereka akan terus datang karena batu ini pada dasarnya adalah benda suci bagi ras mereka, kata Xiang Shaoyun sambil mengangkat bahu. Hahuruhai memberikan ini padaku, Luo Ying menjerit sebelum menjatuhkan batu bayangan Yin. Bab 1226. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata Luo Ying. Karena batu bayangan Yin berasal dari Huruhai, apakah dia mengetahui fungsi batu itu? Sebagai orang luar, tidak pantas bagi Xiang Shaoyun untuk mengomentari karakter Huruhai. Namun, ini adalah kesempatan bagus baginya untuk berpisah dengan Jiang Qi dan yang lainnya. Dia mengambil batu bayangan Yin dan berkata, perhatikan. Iblis pemakan bayangan pasti akan muncul lagi. Dengan batu ini di tanganku, kalian akan lihat apakah mereka malah akan mengejarku. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Buang saja batunya. Jangan membahayakan diri sendiri, kata Jiang Qi buru-buru. Tidak apa-apa. Mungkin memang ada konspirasi yang sedang terjadi. Aku akan menanganinya untuk kalian, kata Xiang Shaoyun dengan santai. Tidak, jangan lakukan itu. Aku percaya padamu, kata Luo Ying. Ia merasa ingin menangis. Cukup bicara. Lebih banyak iblis pemakan bayangan akan datang. Jauhi aku, peringatkan Xiang Shaoyun ketika dia merasakan lebih banyak iblis pemakan bayangan mendekat. Lalu ia melesat pergi, memberi para murid kesempatan untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Jiang Qi dan yang lainnya ingin mengejar, tetapi Xiang Shaoyun menyuruh mereka untuk tetap di tempat melalui transmisi suara. Ia tidak ingin terganggu oleh mereka. Benar saja, iblis pemakan bayangan muncul dan mengepungnya. Hati-hati. Aku pergi, kata Xiang Shaoyun sambil bergegas pergi. Iblis-iblis pemangsa bayangan mengejarnya, sama sekali mengabaikan orang lain. Luo Ying menangis terseduh-seduh, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Huruhai berbohong padaku seperti ini? Apakah kau yakin dia berbohong padamu? Tanya Jiang Qi. Tentu saja. Dia memberikannya kepadaku sehari sebelum dia pergi. Aku tidak tega menyakitinya, jadi aku menerimanya. Siapa yang menyangka ini akan terjadi, kata Luo Ying. Kita harus mencari Huruhai. Ini tidak bisa diterima, kata seseorang. Mencarinya di sini seperti mencari jarum di laut. Mari kita fokus saja untuk menuju lapisan ketiga. Jangan sia-siakan semua usaha Shaoyun dalam membantu kita mencapai sejauh ini, kata Jiang Qi. Dia mengerti mengapa Xiang Shaoyun bersikeras untuk pergi. Dia hanya tidak ingin dibebani oleh mereka. Lebih tepatnya, dia ingin pindah sendirian. Dengan kekuatannya, iblis pemakan bayangan itu tidak akan menjadi ancaman baginya. Jiang Qi memahami hal itu. Dia juga setuju bahwa mereka harus berhenti menahan Xiang Shaoyun. Lagi pula, persahabatannya dengan Xiang Shaoyun tidak sedalam itu. Ada batasan seberapa banyak dia bisa memanfaatkan persahabatan mereka untuk keuntungannya sendiri. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak membujuknya untuk tinggal. Murid-murid Akademi Rusa Suci lainnya tidak terlalu senang dengan kepergiannya, tetapi bukan urusan mereka untuk mengatakan apapun. Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka ke lapisan ketiga. Tanpa perlindungan Xiang Shaoyun, kemajuan mereka menjadi seperti berjalan di atas es tipis. Segalanya tampak jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Sementara itu, Xiang Shaoyun mulai melawan iblis pemakan bayangan setelah membawa mereka ke tempat lain. Akhirnya ia bisa bertarung dengan bebas. Ia dengan berani menggunakan berbagai macam teknik, sepenuhnya menampilkan kekuatan setiap teknik, memberikan pukulan telak kepada iblis pemakan bayangan. Namun, iblis pemakan bayangan itu bukanlah lawan yang mudah. Dua di antaranya adalah penguasa iblis tingkat tinggi. Mereka bergerak tanpa terdeteksi, menunjukkan kelincahan yang luar biasa. Bila angin yang mereka lepaskan juga sangat dahsyat. Di bawah gempuran itu, Xiang Shaoyun terkena serangan berkali-kali, dan darahnya tumpah. Setelah 3 hari 3 malam bertarung, dia akhirnya membunuh kelompok yang terdiri dari lebih dari 200 iblis pemakan bayangan. Setelah pertempuran, dia membaringkan tubuhnya yang lelah di tanah dan mengaktifkan 9 bintangnya satu demi satu untuk mengisi kembali energinya. Bahkan saat berbaring di tanah, dia tetap mempraktikkan teknik kultivasinya, tidak membiarkan dirinya lengah sedetik pun. Ini adalah waktu terbaik baginya untuk memperkuat diri, dan dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Setelah setiap siklus penuh, energi di dalam meridian, titik akupuntur, dan bintang-bintangnya pulih dan tumbuh. Akhirnya, ia mencapai alam fondasi jiwa tahap ketiga akhir, selangkah lagi menuju puncak tahap ketiga.
Setelah hampir pulih sepenuhnya, dia mengeluarkan batu bayangan yin dan mempelajarinya. Batu bayangan yin sangat menarik bagi iblis pemakan bayangan, dan pasti ada alasannya. Namun, dia tidak menemukan apapun dari mempelajari batu itu. Karena itu, dia menyerah dan melemparkan batu itu kembali ke lautan kosmos astralnya. Dia tidak takut dikejar oleh lebih banyak iblis pemakan bayangan. Dia akan membunuh berapapun yang datang. Xiang Shaoyun melanjutkan perjalanannya. Selama perjalanan, ia mengumpulkan sejumlah besar material iblis, dan poin kontribusinya meningkat pesat. Ia bahkan tidak menyadari berapa banyak poin yang dimilikinya saat ini, karena ia tidak pernah memeriksanya. Setelah memilih arah, ia melakukan perjalanan dalam garis lurus. Waktu berlalu dan hidupnya berputar di sekitar membunuh iblis. Sampai pada titik di mana ia benar-benar jenuh dengan gaya hidupnya saat ini. Suatu hari, ia tiba di depan sebuah danau. Lingkungan sekitar danau itu sangat sunyi, dan tidak ada satupun iblis yang terlihat. Melihat hal ini, ia menjadi waspada. Semakin sunyi suatu tempat, semakin berbahaya tempat itu. Setelah mengamati sekelilingnya dan memastikan tidak ada bahaya tersembunyi, dia mengarahkan inderanya ke arah danau. Dia menemukan sesuatu. Tampaknya ada pergerakan di dalam danau. Entah iblis atau sesuatu yang lain ada di dalamnya. Ia mengarahkan indera jiwanya yang suci untuk melihat lebih jelas, hanya untuk menemukan siluet humanoid, yang membuatnya terkejut. Orang di dalamnya ternyata adalah kenalan lamanya. Ia pernah bertemu dengannya dalam keadaan serupa. Sepertinya sejarah telah terulang kembali. Di dalam danau itu terdapat seorang wanita yang sangat cantik sedang membasuh tubuhnya. Ia hanya mengenakan pakaian dalam, hanya menutupi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Rambut hitam panjangnya terurai hingga pinggangnya, tampak seperti air terjun yang anggun. Sosoknya yang mempesona tanpa celah, dan kulitnya sehalus gading. Bahkan, kulitnya hampir tampak tembus pandang, dan itu memukau semua orang yang memandanginya. Ia memiliki indera yang tajam. Dalam sekejap mata saat Xiang Shaoyun terkejut, ia menemukannya. Ia menamparkan permukaan air, menciptakan gelombang besar yang menghalangi pandangan sebelum mengenakan pakaiannya. Kemudian ia melesat ke arah Xiang Shaoyun. Ia sangat cepat, secepat seorang sovereign tingkat puncak. Dalam sekejap mata, ia tiba di hadapan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tersadar dari keterkejutannya dan berkata, "Nyonya, saya hanya lewat. Saya tidak melihat apa-apa." Dengan marah, wanita itu berkata, "Aku belum menyelesaikan masalah insiden sebelumnya denganmu, dan kau melakukan hal yang sama lagi. Kau pengintip mesum, dan dosamu tak terampuni." Bab 1227. Xiang Shaoyun merasa sangat dirugikan. Mengapa tiba-tiba dia dianggap sebagai pengintip mesum? Ini adalah alam iblis, tempat di mana seseorang harus selalu waspada terhadap iblis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan benar-benar mandi di danau. Terlalu kebetulan jika orang itu ternyata adalah kenalan lamanya. Kenalan lama itu tak lain adalah selir iblis, murid jenius nomor 2 Akademi Bela Diri Sejati yang menguasai kekuatan yin dan yang. Dia pasti memiliki fisik yin-yang, atau dia tidak akan memilih jalur kultivasi itu. Selama kompetisi antar 4 akademi, dia telah menunjukkan kekuatan tempurnya yang luar biasa. Saat itu, Xiang Shaoyun secara tidak sengaja menemukannya ketika dia sedang mandi. Dia menyimpan dendam padanya sejak saat itu. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya saat bertemu dengannya, dia mungkin sudah kalah saat itu. Kini, selir iblis bukanlah orang yang sama lagi. Dia telah mencapai puncak alam fondasi jiwa tahap keempat dan hanya selangkah lagi menuju tahap kelima. Kecepatan kultivasinya luar biasa, dan pertumbuhannya tampak bahkan lebih cepat daripada Xiang Shaoyun. Namun, dia hanya mengembangkan 2 kekuatan. Tidak seperti Xiang Shaoyun, dia bisa maju tanpa mengumpulkan 9 energi yang berbeda. Karena itu, tidak terlalu mengejutkan bahwa pertumbuhannya lebih cepat daripada Xiang Shaoyun. Setelah Xiang Shaoyun memergokinya mandi 2 kali, kesannya terhadap pria itu semakin buruk. Saat itu, dia tidak bisa berbuat apapun padanya. Kali ini, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan membunuhnya. Maka dia menghunus pedang yin yang miliknya dan mengayunkannya ke arah Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Entah mengapa, ia merasa sedikit bersalah, jadi ia memutuskan untuk bersikap lebih dewasa dan tidak berdebat dengannya. Ia pun memprioritaskan untuk melarikan diri darinya. Dengan demikian, adegan selir iblis mengejar Xiang Shaoyun pun tercipta di alam iblis. "Berhenti. Aku janji tidak akan membunuhmu," teriak selir iblis sambil mengejar. Dia sangat cepat, tetapi tetap saja tidak secepat dia. Dia geram sambil berpikir, "Tunggu saja sampai aku menangkapmu. Aku akan memberimu pelajaran yang setimpal." Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan membiarkan dirinya tertangkap.
Perlombaan adalah hal terakhir yang dia takuti. Lagi pula, berkultivasi sendirian memang membosankan. Dikejar oleh seorang wanita cantik, dengan sendirinya, merupakan pengalaman yang cukup menyegarkan. Karena itu, dia sengaja memperlambat langkahnya, memperpanjang pengejaran tanpa henti. Aku tahu kau tidak akan tega membunuhku, kata Xiang Shaoyun. Kalau begitu, hentikan. Apa yang kau tunggu, kata selir iblis dengan marah. Aku khawatir kau akan jatuh cinta padaku. Aku sudah menikah, kata Xiang Shaoyun dengan nada tegas. Bajingan. Aku tidak akan mengampunimu meskipun kau lari sampai ke ujung dunia. Hentikan. Aku tidak akan menerima cintamu. Menyerah saja padaku. Banyak pemburu iblis di dekatnya mendengar percakapan mereka dan sangat terkejut. Keheranan mereka semakin dalam ketika mereka menyadari bahwa wanita itu adalah selir iblis dari Akademi Bela Diri Sejati. Dia adalah wanita tercantik nomor 1 di Akademi Bela Diri Sejati yang terkenal, dengan banyak sekali pengagum. Namun di sini dia, mengejar seorang pria yang tampaknya menolak cintanya. Takdir memang tidak adil. Mereka tidak memahami dengan jelas apa yang telah terjadi, tetapi berita tentang pertukaran ini tetap menyebar. Para murid laki-laki Akademi Bela Diri Sejati mengembangkan kebencian yang mendalam terhadap pria yang dikejarnya, berharap untuk membunuhnya dengan tangan mereka sendiri. Saat pengejaran berlanjut, keduanya bergerak semakin cepat. Mereka tidak lagi tahu kemana mereka pergi. Mereka hanya tahu bahwa salah satu melarikan diri dan yang lainnya mengejar dengan sekuat tenaga. Sesekali, beberapa serangan pedang dilancarkan. Bahkan para iblis di daerah itu pun mendeteksi keributan yang disebabkan oleh keduanya. Ketika mereka merasakan kehadiran dua manusia itu, mereka ikut mengejar. Keduanya sama sekali mengabaikan para iblis di belakang mereka dan terus berlari selama 3 hari 3 malam. Menjelang akhir, barisan iblis yang tak terhitung jumlahnya telah terbentuk di belakang mereka. Dasar perempuan gila. Sampai kapan kau akan terus mengejarku? Jangan berani-beraninya kau berpikir aku tidak akan memukul perempuan, teriak Xiang Shaoyun, yang akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia mengira wanita itu akan menyerah setelah beberapa saat. Namun, wanita itu terlalu gigih, dan dia mulai merasa jengkel. Berhentilah lari dan serang aku jika kau berani, teriak selir iblis balik. Jangan terlalu sombong. Para iblis di belakangmu akan mencabik-cabikmu, kata Xiang Shaoyun. Sebelum itu terjadi, aku akan mengulitimu hidup-hidup, kata selir iblis sambil mendengus dingin. Baiklah. Penguasa ini tidak akan terus bermain-main denganmu. Selamat tinggal, kata Xiang Shaoyun sambil memutuskan untuk pergi lebih dulu. Seketika itu juga, energi jahat yang mengerikan meletus dari kedua sisi mereka dan menghantam ke arah mereka. Xiang Shaoyun bereaksi dengan cepat dan bergerak menjauh seperti belut, muncul tanpa terluka sedikitpun. Sedangkan untuk selir iblis, dia kurang beruntung. Serangannya terlalu terkonsentrasi, dan dia sepenuhnya terfokus pada Xiang Shaoyun. Terlebih lagi, para iblis di belakangnya menyerang, dan dia terpaksa menangkis serangan tersebut alih-alih menghindar. Dia memiliki kekuatan tempur yang setara dengan seorang sovereign tingkat puncak. Dia mengaktifkan fondasi jiwanya dan melepaskan diagram yin-yang-nya, seketika mengalihkan sebagian besar serangan dari belakangnya. Dengan memanfaatkan titik lemah, dia mencoba melepaskan diri dari pengepungan. Namun, seekor iblis kelabang yang bersembunyi di bawah tanah tiba-tiba muncul dan menyemburkan gumpalan gas beracun ke arahnya. Kelabang itu, seorang penguasa iblis tingkat puncak, sangat kuat. Ia telah bersembunyi di bawah tanah menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang selir iblis. Ia benar-benar terkejut. Meskipun ia berhenti bernapas begitu menyadari adanya gas beracun, ia tetap tanpa sengaja menghirup sedikit racun tersebut. Sedikit racun yang dihirupnya menyebabkan rasa sakit yang hebat. Ia tidak berani lengah dan menggunakan teknik pedang yang luar biasa untuk membelah kelabang itu menjadi dua. Namun penundaan itu memberi kesempatan kepada para iblis di belakangnya untuk mengejarnya, dan serangkaian serangan dilancarkan ke arahnya. Awalnya, dia masih bisa bertahan, tetapi racun di dalam dirinya berkobar, dan dia mulai kehilangan daya tahannya. Racun itu terlalu kuat. Bahkan setelah melarutkan beberapa penawar racun di tubuhnya, dia tidak bisa menghilangkan racun tersebut. Selain itu, ada lebih banyak iblis kelabang di sekitarnya, yang membanjiri lingkungannya dengan racun dan memperburuk kondisinya. Dia tidak dapat melarikan diri dan terjerumus ke dalam kesulitan. Sementara itu, Xiang Shaoyun telah sepenuhnya berhasil melepaskan diri dari pengepungan. Dia bisa dengan mudah pergi, tetapi ketika dia merasakan apa yang terjadi di belakangnya, sosoknya yang hendak pergi berhenti. Dia berputar dan melihat banyaknya gas beracun dan para iblis di sekitar selir iblis. Rasa bersalah membuncah dalam dirinya saat dia menghela napas dan bergumam, baiklah, kali ini aku akan bersikap baik. Lalu dia menerobos masuk ke tengah medan perang. Bab 1228. Setelah menyerbu para iblis,
Xiang Shaoyun melepaskan pembantaian. Dia mengeluarkan pukulan petir yang paling dahsyat dan meledakkan sejumlah besar energi petir bintang yang mengerikan. Serangan energi petir tersebut sepenuhnya menetralisir energi iblis dan racun. Kekuatan petir adalah kekuatan yang paling merusak. Dia membanjiri langit dengan dahsyatnya petir, semakin meningkatkan daya hancur energi petir saat dia melepaskan pukulan berat demi pukulan berat lainnya. Seorang kaisar iblis tertentu terkena salah satu pukulan petir dan langsung hangus hitam. Seorang penguasa iblis lainnya maju tanpa rasa takut dan hancur menjadi tumpukan daging cincang oleh satu pukulan. Xiang Shaoyun belum mencapai alam yang lebih tinggi, tetapi dia hampir sepenuhnya mengintegrasikan pengalaman tempurnya selama 2 kehidupan ke dalam dirinya saat ini. Dia tidak hanya memiliki insting bertarung yang luar biasa, tetapi dia juga menggunakan niat tinjunya dengan sangat mahir. Setiap pukulan tampak sederhana namun sangat mendalam. Dia telah mencapai level di mana serangan biasa akan setara dengan teknik pertempuran. Inilah intisari dari apa yang diajarkan tetua penjaga kuburan kepadanya di masa lalu. Setelah menghabiskan beberapa bulan menempa dirinya di alam iblis dan mengintegrasikan pengalaman tempurnya dari 2 kehidupan, dia akhirnya memahami apa yang coba diajarkan oleh gurunya. Saat membunuh musuh, seseorang harus cepat, tepat, dan tanpa ampun. Seseorang tidak boleh ragu-ragu dan harus bertujuan untuk membunuh musuh dengan satu serangan. Xiang Shaoyun sepenuhnya berada dalam kondisi itu. Dia tidak lagi membutuhkan teknik pertempuran tingkat tinggi. Setiap serangannya yang acak dapat melepaskan potensi terbesarnya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Seolah-olah Xiang Shaoyun telah berubah menjadi dewa perang. Dia menerobos ke tengah-tengah para iblis dan seketika menghancurkan puluhan iblis. Selir iblis masih dikelilingi musuh, dan dia tidak mengerti mengapa Xiang Shaoyun kembali. Pandangannya menjadi kabur, tetapi dia menggertakkan giginya dan terus melawan iblis-iblis di sekitarnya. Sesosok iblis tertentu mampu bergerak seperti hantu. Ia memberikan pukulan keras kepada selir iblis, menyebabkannya kehilangan keseimbangan dan mulai jatuh. Ketika Xiang Shaoyun menyadarinya, ia mengerahkan kecepatannya hingga batas maksimal dan menghindari banyak iblis sebelum mencapai sisinya. Kemudian ia merangkulnya, menghentikan jatuhnya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan lengannya yang bebas untuk menyerang, melemparkan pelangi emas yang menghantam 2 iblis di dekatnya hingga terpental. Setelah dia menyelamatkan selir iblis dari bahaya kritis, wanita itu tersenyum dan berkata, "Kau kena aku." Lalu, ia menusukkan pedangnya ke arah Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tidak menyangka bahwa ia akan menyerangnya pada saat seperti ini. Pedang itu berhasil menancap di pinggangnya. Dalam amarahnya, ia melemparkan wanita itu ke samping. Namun tepat setelah tusukan itu, dia pingsan di pelukannya dan gagal memberikan kerusakan lebih lanjut. Bahkan, tusukannya hanyalah reaksi naluriah karena dia telah mengejarnya selama berhari-hari. Hati Xiang Shaoyun melunak ketika melihat wanita yang tak sadarkan diri itu. Karena itu, ia terus membebaskan diri dari para iblis sambil menggendong wanita itu. Tanpa ragu, ia mengayunkan pedang pembunuh langit penguasa miliknya sambil membuka jalan. Dia telah memelihara pedang itu di lautan kosmos astralnya dengan esensi darahnya. Selama berada di kolam leluhur klan Xiang, dia juga telah mengeluarkannya dan menempanya kembali. Dengan demikian, kondisi pedang itu telah pulih dengan sangat baik. Meskipun masih bukan senjata suci, kondisinya tidak jauh dari itu. Dibandingkan dengan beberapa senjata suci yang dimilikinya, pedang ini terasa jauh lebih nyaman digunakan karena memungkinkannya untuk sepenuhnya menunjukkan kekuatan teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa. Dengan menggunakan teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa dan 9 langkah neter penguasa secara bersamaan, dia membanjiri langit dengan energi petir yang menghancurkan. Banyak pedang energi melesat menembus langit, membunuh puluhan iblis sekaligus untuk menciptakan badai darah dan daging. Banyak serangga jahat berbisa mengerumuninya, tetapi semuanya berhasil dihalau oleh energi petir yang melilit tubuhnya. Dengan lapisan petir tersebut, tidak ada racun yang dapat menyerang tubuhnya. Seandainya dia tidak harus mengurus selir iblis, dia tidak akan keberatan untuk tetap tinggal dan bertarung hebat dengan para iblis ini. Tentu saja, luka di pinggangnya terasa sakit. Namun, tubuhnya cukup kuat untuk memungkinkannya terus bertarung meskipun terluka. Setelah berhasil lolos dari pengepungan, Xiang Shaoyun melarikan diri dengan kecepatan penuh. Baru setelah tidak ada iblis yang terlihat, ia menemukan tempat untuk bersembunyi. Di sana, ia membaringkan selir iblis di tanah. Seluruh wajahnya telah menghitam. Jelas sekali bahwa racun telah meresap jauh ke dalam tubuhnya. Tanpa ragu-ragu, Xiang Shaoyun segera menyerap energi jahat yang telah menyerang tubuhnya. Kemudian, ia mengeluarkan cairan petir berkualitas tinggi dan memberikannya kepada wanita itu. Wanita itu memiliki daya tahan hidup yang luar biasa. Setelah menerima bantuan Xiang Shaoyun, ia memurnikan cairan itu dengan naluri murni, dan luka-lukanya mulai sembuh.
Barulah saat itulah Xiang Shaoyun punya waktu untuk merawat luka-lukanya. Luka tusukan di pinggangnya menembus ususnya. Bahkan sekarang, darah masih mengalir. Bahkan seseorang dengan tubuh sekuat dirinya pun tidak bisa membiarkan luka itu terus bernanah. Menggunakan teknik pembalikan rahasia, dia mulai menyembuhkan dirinya sendiri. Penguasaan Xiang Shaoyun atas kedalaman kayu terus meningkat, begitu pula kemahirannya dalam teknik pembalikan rahasia. Kecepatan pemulihannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Namun, saat ia sedang menyembuhkan dirinya sendiri, selir iblis tiba-tiba membuka matanya dan menekan pedang yin yang miliknya ke lehernya. Bahkan seseorang yang sehati-hati Xiang Shaoyun pun tidak akan mampu memprediksi bahwa selir iblis akan pulih secepat itu. Ketika ia merasakan niat membunuh yang dingin dari wanita itu, ia buru-buru berkata, "Nyonya, tenanglah. Apapun yang terjadi, saya adalah dermawan Anda." Selir iblis menatapnya dengan dingin dan berkata, "Katakan padaku, bagaimana kau ingin mati? Aku akan membiarkanmu mati dengan mayatmu utuh sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Aku tidak tertarik mati muda. Letakkan pedangmu. Kita bisa membicarakan ini. Mengapa kau harus menggunakan kekerasan? Kita berdua adalah individu yang beradab," kata Xiang Shaoyun dengan tenang. Dengan pedang yang ditekan ke lehernya, kulitnya terbelah, dan dia mulai berdarah. Selir iblis hanya perlu sedikit menggoreskan pedang di lehernya, dan kepalanya akan terpenggal. "Teruslah bicara omong kosong, dan aku akan membunuhmu," gerutu selir iblis. Dia mengertakkan giginya dan memutuskan untuk bertindak. Xiang Shaoyun tentu saja tidak ingin mati. Jiwa sucinya seketika meledak dengan kekuatan tak terbatas dan menghantam selir iblis hingga terpental. Begitu terdorong mundur, dia mencoba menebas lehernya dengan pedang. Namun, Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu untuk mundur dan menghindari tebasan tersebut. Saat mundur, dia menendang pergelangan tangan selir iblis dan membuat pedangnya terbang. Kemudian dia memantul dari tanah dan meraih pedang yang terbang itu. Saat ia memegang pedang itu di tangannya, ia merasakan pedang Ibu Yin di lautan kosmos astralnya bergetar. Seolah-olah pedang itu akan keluar dari tubuhnya. Ia berseru dengan heran, apakah ini pedang anak yang? Bab 1229. Pedang ibu dan anak Yin yang pada dasarnya adalah satu set pedang. Yin dan Yang, ibu dan anak. Ketika Yin dan Yang bersatu, kekuatan tertinggi akan tercipta. Pedang ibu Yin pendek dan melengkung, sedangkan pedang anak yang ramping, panjang, dan sedikit melengkung. Bila pedang yang terakhir ini keras, dan ukirannya mengalir dengan halus untuk memberikan tampilan maskulin dan tangguh pada pedang tersebut. Ujung pedang yang mengkilap itu sangat tajam. Xiang Shaoyun merasa bahwa ini adalah pedang anak yang legendaris. Tetapi ketika dia memanggil pedang Ibu Yin, pedang itu berhenti bereaksi. Selama kelengahannya yang sesaat, selir iblis menyerangnya lagi. Tangannya melesat ke pergelangan tangannya saat dia mencoba menangkapnya. Namun, dia belum sepenuhnya pulih, jadi dia tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Xiang Shaoyun dengan mudah menghindar dan memukul bahunya tanpa ampun, membuatnya terpental. Dasar wanita gila, sudah selesai. Xiang Shaoyun sangat marah. Selir iblis mungkin cantik, tetapi dia bukanlah pria putus asa yang akan memuja setiap wanita cantik yang dilihatnya. Dia pernah 2 kali menemukannya sedang mandi, tetapi keduanya murni kebetulan. Dia tidak bisa disalahkan untuk itu. Keduanya tidak akan terjadi jika dia tidak memiliki kebiasaan mandi di danau-danau sembarangan. Karena Xiang Shaoyun merasa agak bersalah, dia sangat memaafkannya. Wanita itu bahkan pernah menusuknya sekali, yang seharusnya cukup untuk menghilangkan dendam di antara mereka. Jika wanita itu terus mengganggunya, dia akan berhenti menahan diri. Kesabarannya ada batasnya. Dia tidak akan memperlakukan seseorang secara berbeda hanya karena dia wanita cantik. Pukulan telapak tangan itu menyebabkan selir iblis roboh ke tanah. Dengan wajah pucat, dia dengan keras kepala menatap Xiang Shaoyun dan berkata, "Bunuh aku jika kau berani." Melihat sosoknya memicu ingatannya, karena sosok itu tumpang tindih dengan seorang wanita dari 2 kehidupan sebelumnya, menyebabkan hatinya melunak lagi. Di matanya, sosok yang tadinya kabur menjadi jelas dan sepenuhnya tumpang tindih dengan selir iblis. Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bertanya, "Apa yang kau inginkan?" "Aku bersumpah kedua kejadian itu murni kebetulan. Apa kau benar-benar percaya bahwa aku telah mengikutimu selama ini hanya untuk mengintipmu?" Peristiwa dari 2 kehidupan yang lalu telah menjadi sejarah. Bahkan dia sendiri tidak tahu era apa itu. Karena itu, dia tidak berpikir bahwa selir iblis sebenarnya berhubungan dengan wanita dalam ingatannya. Mungkin itu hanyalah kebetulan lain. Selir iblis bukanlah orang bodoh. Ia tentu tahu bahwa kedua kejadian itu hanyalah kebetulan semata. Namun, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang pria telah melihatnya mandi karena hal itu menyangkut reputasinya.
Parahnya lagi, kedua insiden itu terjadi dengan pria yang sama. Dia bahkan tidak bisa menggambarkan bagaimana perasaannya saat ini. Xiang Shaoyun mungkin pria yang sangat tampan, tetapi dia juga pernah melihat banyak pria tampan lainnya. Dia memiliki kemauan yang kuat dan tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena pria itu tampan. Sayangnya, dia benar-benar tak berdaya melawan Xiang Shaoyun. Kembalikan pedangnya dan izinkan aku menusukmu sekali lagi, jawabnya. Dasar wanita gila. Xiang Shaoyun mengumpat dan melemparkan pedang ke arahnya. Ayo lawan aku. Aku akan menganggap ini sebagai pembayaran hutang dari 2 kehidupan yang lalu. Di masa depan, aku akan menjauh darimu. Xiang Shaoyun bertanya-tanya apakah dia sudah gila karena membiarkan wanita itu menusuknya lagi. Selir iblis terkejut bahwa Xiang Shaoyun benar-benar setuju. Dengan pedang di tangan, dia berdiri dan menusukkan pedangnya ke arahnya. Xiang Shaoyun memejamkan matanya karena tidak ingin melihat ekspresi kejam di wajahnya. Namun, ia hanya merasakan hembusan angin yang menerpanya. Rasa sakit yang tajam yang ditunggunya tidak kunjung datang. Karena penasaran, ia membuka matanya dan mendapati selir iblis menatapnya dengan mata besarnya. Ia belum menyerang. Lakukan saja. Aku jamin aku tidak akan membalas, kata Xiang Shaoyun. Ia merasa ingin menamparkan dirinya sendiri, mendengar betapa menyedihkannya suaranya. Selir iblis terus menatapnya tanpa berkata apa-apa. Xiang Shaoyun tak kuasa mengusap wajahnya sebelum melambaikan tangannya di depannya. Dia bertanya, apakah kau baik-baik saja? Selir iblis menghindari tatapannya dan berkata, aku memaafkanmu. Xiang Shaoyun terkejut. Perubahan sikapnya yang tiba-tiba membuatnya benar-benar bingung. Sampai jumpa, kata Xiang Shaoyun sambil berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin terus berada di samping wanita gila ini. Kau tidak bisa pergi, suara selir iblis menggema. Xiang Shaoyun berhenti dan bertanya, kukira kau sudah memaafkanku. Mengapa aku tidak boleh pergi? Karena kau sudah melihat tubuhku, kau harus menjadi kekasihku, kata selir iblis dengan serius. Xiang Shaoyun terhuyung dan hampir jatuh karena terkejut. Dia telah melihat banyak wanita yang belak-belakan, tetapi dia belum pernah melihat yang sebelak-belakan ini sebelumnya. Wanita itu benar-benar secara langsung menuntut agar dia menjadi kekasihnya. Nyonya, ini tidak pantas. Saya sudah menikah, kata Xiang Shaoyun dengan canggung. Apakah keberuntungannya dengan para wanita tiba-tiba membaik? Dia baru saja membebaskan diri dari Luo Ying dari Akademi Rusa Suci, dan sekarang, selir iblis dari Akademi Bela Diri Sejati telah datang. Keduanya bukanlah kabar baik baginya. Orang lain mungkin akan pingsan karena kegembiraan mendengar permintaan yang sama dari selir iblis. Xiang Shaoyun mungkin satu-satunya orang yang akan bereaksi seperti itu. Ceraikan saja wanitamu dan ikuti aku, pinta selir iblis dengan acuh tak acuh. Xiang Shaoyun ingin sekali membenturkan kepalanya sendiri ke tembok. Bagaimana mungkin wanita ini mengatakan hal seperti itu? Kau benar-benar wanita gila, kata Xiang Shaoyun sebelum pergi. Dia tidak ingin membuang-buang waktu lagi untuknya. Wanita itu terlalu keras kepala untuk mengubah pikirannya, apapun yang dia katakan. Saat dia mulai bergerak, dia mengejarnya. Dia mengabaikannya sementara dia tetap diam. Dia hanya tetap dekat dengannya. Ketika dia bergerak lebih cepat, dia juga bergerak lebih cepat. Ketika dia bergerak lebih lambat, dia juga bergerak lebih lambat. Mereka tampak seperti pasangan yang sedang bercanda dan bermain-main satu sama lain. Bisakah kau menghentikan ini? Tanya Xiang Shaoyun dengan serius. Tidak, jawab selir iblis singkat. Xiang Shaoyun berkata dengan pasrah, tahukah kau bahwa agar dua orang bisa bersama, mereka harus memiliki perasaan satu sama lain. Belum lama ini kau masih berusaha membunuhku. Seharusnya kau membenciku saja. Tidakkah menurutmu tidak pantas jika aku tiba-tiba menjadi kekasihmu? Aku hanya membencimu karena kau bukan kekasihku. Sekarang kau kekasihku, aku tidak membencimu lagi, ujar selir iblis dengan percaya diri. Xiang Shaoyun merasa dunia di sekitarnya runtuh. Dia menutupi wajahnya dengan telapak tangan dan berkata, baiklah, ikuti aku jika kau mau. Aku akan pergi ke lapisan ketiga. Aku tidak akan bisa menjagamu lagi. Bab 1230. Sejumlah besar ahli manusia telah berada di dekat pintu masuk lapisan ketiga. Mereka bisa masuk, tetapi mereka malah memutuskan untuk tinggal dan menunggu korban. Yang mereka sebut korban adalah iblis-iblis yang datang dari lapisan ketiga. Dengan membunuh iblis-iblis ini, mereka juga bisa mengumpulkan sejumlah besar poin kontribusi. Tentu saja, mereka bisa membunuh para iblis, tetapi para iblis juga bisa membunuh mereka. Inilah kekejaman medan perang. Ketika dua pihak yang berlawan bertemu, salah satunya akan binasa. Bahkan, manusia juga saling menyerang. Lagi pula, ada banyak harta karun berharga yang bisa ditemukan di alam iblis.
Harta karun apapun yang diperoleh seseorang akan memberinya kekayaan yang cukup besar. Karena itu, tidak mengherankan jika manusia juga saling merampok. Saat itu, Xia Liuhui dan Liang Zuangmin sedang dirampok. Sebelumnya, Xia Liuhui, Liang Zuangmin, Wu Zijun, dan seorang wanita bernama Min Rurou telah memasuki alam iblis bersama-sama. Min Rurou adalah murid Akademi Rusa Suci. Ia memiliki penampilan yang lembut dan menyenangkan, secantik namanya, seorang wanita yang membuat Xia Liuhui jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia adalah cucu dari seorang tetua Akademi Rusa Suci dan selalu menyendiri. Suatu kali, Xia Liuhui bertemu dengannya secara kebetulan dan mendapati dirinya benar-benar terpikat. Lalu, ia mencoba segala cara untuk mendekatinya. Ia bahkan tanpa malu-malu menjadi murid kakeknya hanya agar bisa dekat dengannya. Jika Duoji mengetahui perbuatan tak tahu malu muridnya itu, ia mungkin akan terkena serangan jantung karena amarah yang meluap. Untungnya, keputusan Xia Liuhui terbukti berhasil. Setelah mendapatkan majikan baru, ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Min Rurou. Akhirnya, Min Rurou pun mulai memiliki perasaan padanya. Adapun Liang Zuangmin, karena rasa sayangnya kepada Wu Zijun, ia mengikutinya masuk ke Akademi Rusa Suci. Awalnya, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menginjakkan kaki di akademi. Dia mungkin cukup berbakat, tetapi dia ketinggalan dalam proses perekrutan. Dia juga mulai berkultivasi pada usia yang jauh lebih tua daripada murid-murid lainnya, sehingga tingkat kultivasinya lebih rendah. Namun, dia juga cukup beruntung. Dia memutuskan untuk mengikuti ujian pamungkas Akademi Rusa Suci. Mereka yang berhasil melewati ujian tersebut akan diterima sebagai murid akademi, tetapi itu adalah ujian tersulit di Akademi Rusa Suci. Dalam sejarah panjang akademi, sangat sedikit orang yang berhasil melewatinya. Ketika Liang Zuangmin mengikuti ujian tersebut, ia siap mati jika gagal. Namun, ia secara tak sengaja mengalami kejadian yang sangat menguntungkan. Ia tidak hanya selamat, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Akhirnya, ia lulus ujian dan menjadi murid Akademi Rusa Suci. Wu Zijun dapat merasakan kasih sayang Liang Zuangmin padanya, dan dia secara tidak langsung menerima perasaannya. Namun, dia tetap mensyaratkan bahwa Liang Zuangmin harus melampauinya dalam hal kekuatan sebelum dia setuju untuk secara resmi menjadi pasangannya. Karena Xia Liuhui dan Liang Zuangmin saling mengenal dari masa mereka di pavilion tepi awan dan keduanya adalah teman Xiang Shaoyun, mereka memutuskan untuk bekerja sama. Kali ini, mereka masing-masing membawa pasangannya ke alam iblis. Setelah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya, mereka akhirnya mencapai pintu masuk lapisan ketiga. Secara perbandingan, mereka cukup beruntung dalam perjalanan mereka sejauh ini. Mereka belum bertemu dengan iblis yang terlalu kuat. Min Rurou bahkan telah memperoleh benih dari tanaman iblis tertentu. Benih ini sangat langka, dan setelah diserap, seorang kultivator akan memperoleh kekuatan tempur yang mengesankan. Benih ini juga akan memberikan beberapa kemampuan unik. Bagi kultivator elemen kayu, benih ini sangat diinginkan. Pada umumnya, orang akan menyembunyikan fakta bahwa mereka telah memperoleh harta karun seperti ini. Namun, Xia Liuhui menjadi terlalu bersemangat ketika mereka mendapatkan benih itu, dan dia mulai berbicara dengan lantang. Seorang kultivator yang lewat mendengar percakapan mereka dan mengincar mereka. Mereka semua adalah kultivator alam kenaikan naga. Bahkan yang terkuat di antara mereka, Xia Liuhui, hanyalah kultivator alam kenaikan naga tingkat puncak. Mereka tidak bisa mengalahkan kultivator alam fondasi jiwa. Untungnya, mereka bertemu dengan dua pengawas Akademi Rusa Suci ketika musuh mereka menyerang. Para pengawas ini berada di sana untuk ekspedisi perburuan iblis. Karena takut pada kedua pengawas tersebut, penyerang itu pun pergi. Namun, ketika kelompok itu sampai di pintu masuk lapisan ketiga, mereka mendapati bahwa penyerang telah bergabung dengan beberapa orang lain. Dengan jumlah yang bertambah, keberanian penyerang meningkat, dan dia memutuskan untuk menyerang sekali lagi. Penyerang itu bernama Lin Fan, dan dia adalah kultivator tingkat puncak alam fondasi jiwa. Dengan kultivasinya, dia termasuk di antara peserta terkuat dalam ekspedisi perburuan iblis. Dia telah bergabung dengan 7 orang lainnya yang semuanya adalah kultivator alam fondasi jiwa tingkat lanjut. Salah satu dari mereka adalah kultivator alam fondasi jiwa tingkat 9, yang memberinya kepercayaan diri untuk menyerang kelompok Xia Liuhui. Kedua pengawas itu hanyalah kultivator alam fondasi jiwa tingkat akhir. Mereka bisa melawan kultivator alam fondasi jiwa tingkat ke-9, tetapi pihak Lin Fan memiliki keunggulan jumlah. Kedua pengawas itu juga perlu melindungi kelompok Liang Zuangmin. Dengan demikian, pertempuran menjadi semakin sulit bagi mereka. Serahkan benih itu dengan patuh, dan kau akan diselamatkan. Jika tidak, kau akan mati, kata Lin Fan sambil bertarung dengan salah satu pengawas. Kak, kenapa kita tidak menyerahkan benihnya saja?
Kita malah mempersulit para pengawas, tanya Min Rurou lemah. Xia Liuhui ragu-ragu sebelum berkata, benih tanaman iblis ini sangat langka. Jika kami menyerahkannya, kau akan kehilangan kesempatan besar. Tetapi jika kita menyimpan benih itu, kita semua akan mati di sini, kata Wu Zijun. Bajingan-bajingan itu. Seandainya aku sudah berada di alam fondasi jiwa, aku pasti bisa mengalahkan mereka hanya dengan satu hentakan, kata Liang Zuangmin dengan nada tidak terima. Pada saat itu, dengan ratapan, salah satu pengawas yang dikepung meninggal dunia. Keempat akademi itu mungkin memiliki reputasi yang gemilang, tetapi setiap peserta dalam ekspedisi perburuan iblis adalah seseorang dengan latar belakang tertentu. Berhenti. Aku akan menyerahkan benihnya, kata Min Rurou ketika mendengar ratapan itu. Dia takut pengawas lainnya juga akan terbunuh. Dia akan merasa sangat bersalah jika itu terjadi. Sekarang sudah terlambat. Sebaiknya kita bunuh kalian semua, kata Lin Fan. Dia tidak menyangka bahwa seseorang dari pihaknya sendiri akan membunuh seorang pengawas Akademi Rusa Suci. Itu bukan dendam yang bisa diselesaikan dengan mudah. Pada titik ini, dia mungkin lebih baik membunuh mereka semua agar tidak ada yang tahu tentang kejadian ini. Akademi Rusa Suci tidak akan mengampunimu, peringatkan pengawas yang sedang bertarung dengan Lin Fan. Kau orang pertama yang akan kubunuh, kata Lin Fan dingin sambil meningkatkan intensitas serangannya. Ia bertujuan untuk membunuh pengawas itu secepat mungkin. Xia Liuhui, Liang Zuangmin, Wu Zijun, dan Min Rurou putus asa. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri jika mereka mau. Bunuh para pria dan tinggalkan para wanita untuk bersenang-senang, kata Lin Fan dingin. Tepat ketika kelompok Lin Fan hendak menyerang, sebuah suara dingin terdengar tidak jauh dari sana. Jika kalian sampai melukai mereka sehelai rambut pun, kalian akan mati dengan mengenaskan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.